Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan belajar tentang memahami diksi dalam teks puisi. Bagaimana cara memahami teks puisi? Untuk memahami suatu teks puisi, kalian harus menelaah makna pilihan kata yang terdapat di dalamnya. Salah satunya dengan memahami diksi teks puisi. Apa itu pengertian diksi? Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras agar bisa mengungkapkan suatu gagasan untuk memperoleh efek tertentu seperti apa yang diharapkan. Lalu, bagaimana cara memahami diksi dalam teks puisi? Yaitu dengan menerapkan majas, citraan, kata konotatif, dan kata konkret. Majas merupakan bahasa kiasan yang digunakan untuk menampilkan efek tertentu bagi pembacanya. Majas itu sendiri ada majas perbandingan, majas perumpamaan, dan berbagai jenis lainnya. Kalau untuk citraan sendiri, yaitu kata atau susunan kata yang terdapat atau yang dapat menimbulkan efek khayalan, imajinasi pada diri pembacanya. Citraan ini biasanya berupa citraan pendengaran, citraan perabaan, citraan penglihatan. Lalu ada kata konotatif. Kata konotatif adalah kata-kata yang berasosiasi. Asosiasi merupakan keterkaitan makna kata dengan hal lain di luar bahasa. Ada lagi kata konkret. Secara umum, kata konkret adalah kata yang rujukannya lebih mudah ditangkap oleh indera. Konkret sendiri itu berarti nyata, berwujud, atau benar-benar ada. Terus, bagaimana cara memilih diksi dalam teks puisi? Ada tipsnya. Yang pertama yaitu memperbanyak kosakata baru. Dengan kita memperbanyak membaca puisi, tentu saja kosakata kita akan lebih meningkat dan bisa mempermudah kita dalam memahami diksi yang dipilih. Yang kedua, ada meningkatkan imajinasi atau gambaran peristiwa. Dengan kita berimajinasi, berkhayal, tentu saja itu mempermudah kita dalam menentukan diksi pada suatu teks puisi. Dan tips yang ketiga, yaitu menyesuaikan dengan realita. Realita di sini adalah realita dalam kehidupan kenyataannya di lingkungan, disesuaikan dan kira-kira sesuai dengan diksi dalam puisi atau tidak. Seperti itu tipsnya ya. Yuk kita latihan baca puisi. Puisi yang berjudul Memori Hitam karya Sonny Farid Maulana. Memori Hitam karya Sonny Farid Maulana. Angin sisa musim hujan menggigilkan daun-daun. Pepohonan tampak kaku dan samar di peluk kabut. Dan engkau berpaku pada gelap. Ada suara aneh dan asing. Aku dengar dari inti jiwamu yang dalam. Suara jembatan dirobohkan badai kelam. Seluas malam berkabut. Bagai seikat wortel, ungkapan cinta membusuk. Lalu ulat putih yang bernama kesepian menjengkal malam yang muram. Nah, kalian bisa membaca puisi sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing ya. Lalu selanjutnya, bagaimana cara menentukan diksi dalam teks puisi tersebut? Itu tadi puisi karya Farid Maulana, kita analisis dari majasnya dulu. Pada bait 1, larik 1-2, angin sisa musim hujan menggigilkan daun-daun. Larik-larik tersebut berarti termasuk ke dalam kelompok majas personifikasi. Kenapa? Karena majas tersebut itu menggambarkan benda mati yang seakan-akan hidup atau bernyawa seperti manusia. Majas ini termasuk ke dalam kelompok majas perbandingan, yakni membandingkan daun-daun yang dapat menggigil karena terpaan angin sisa musim hujan. Yang kedua yaitu citraan. Bagaimana cara mencarinya?
yaitu pada bait 2, larik 1, 2, ada suara aneh dan asing, aku dengar dari inti jiwamu. Larik-larik tersebut termasuk citraan pendengaran. Seakan-akan kita mendengar berbagai suara sebagaimana yang tercantum dalam puisi. Selanjutnya, menentukan diksi dari bagian kata konkret. Pada bait 1, larik 2, 3, menggigilkan daun-daun, pepohonan tampak kaku dan samar di peluk kabut. Jadi, larik-larik tersebut pada kata daun dan pepohonan itu termasuk ke dalam kelompok kata konkret, karena kata tersebut itu mempunyai wujud dan benar-benar ada. Selanjutnya, menentukan diksi bagian kata konotatif terdapat pada bait 3, larik 2, 4, bagai seikat wortel ungkapan cinta, membusuk, lalu ulat putih yang bernama kesepian. Alasannya kenapa? Karena larik-larik tersebut pada kata seikat wortel dan ulat putih termasuk ke dalam kelompok kata konotatif. Kata tersebut mempunyai makna kiasan. Bagaimana? Mudah bukan belajar puisi? Untuk itu, teruslah membaca agar kalian lebih banyak, lebih mudah dalam memahami penggunaan diksi dalam puisi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Dah.